Zulei terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Wakil kapten pasti akan menanyakan pertanyaan ini nanti. Tuan Yunxiao, Anda harus memikirkannya baik-baik untuk saat ini." Li Yunxiao mengerutkan kening, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian mereka berdua tiba di aula yang luas. Ruangan itu kosong, kecuali seorang pria yang membelakangi pintu, memandangi peta bintang yang tergantung di aula. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Zulei memberi isyarat mengundang, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Yunxiao melangkah masuk dan rasa ilahinya menyapu sedikit. Dia tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Aura samar itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang di depannya pastilah seorang martial saint pria parubaya itu berbalik dan menatap Li Yunxiao. Pupil matanya sedikit menyusut, tapi dia segera pulih dan berkata, "Apakah kamu Li Yunxiao, alkemis kelas 5?" Li Yunxiao tersenyum dan berjalan ke kursi di sampingnya. Dia duduk sendirian, lalu menyilangkan kaki dan berkata, "Apakah kamu, Hai Beifei, wakil kapten dari Rookie Mercenary Group?" Mulut Hai Beifei terbuka lebar karena terkejut. Dia belum pernah melihat seorang pemuda yang berani bersikap kurang ajar di depannya. Bahkan putra kesayangannya, Hai Lin, telah diajari untuk patuh. Dia tidak berani bersikap kasar di depannya. "Haha, anak muda, kamu sangat berani. Saya mendengar dari Lin Er bahwa itu semua berkat Anda selama ini. Jika tidak, semuanya akan hancur." Hai Beifei memikirkan tentang bagaimana orang ini menyelamatkan putra dan bawahannya, dan bagaimana dia adalah seorang alkemis kelas 5, jadi dia tidak berdebat dengannya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Yunxiao masih sangat muda, namun Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Bolehkah saya tahu Anda termasuk faksi mana?" Dia mulai menyelidiki dengan santai. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Itu hanya sebuah kota kecil di wilayah selatan." Hai Beifei menggerutkan kening dan berkata, "Wilayah selatan. Tidak ada faksi besar di wilayah selatan, namun di bukannya Gunung Meru telah menimbulkan keributan yang cukup besar. Saya mendengar bahwa 2 Kaisar Wu telah turun. Benarkah itu?" Li Yunxiao berkata, "Saya tidak tertarik dengan gosip ini, tetapi kedatangan 2 Kaisar Wu yang bergelar seharusnya benar." Alis Hai Beifei berkerut erat. Anak ini tampaknya baru berusia 15 tahun, namun kata-katanya sepertinya tidak masuk akal. Setelah mengobrol sebentar, dia tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Ia berkata dengan getir, "Aku tidak menyangka wilayah selatan memiliki seorang jenius seperti Grandmaster Yun Xiao. Bahkan jika kau melihat semua sekte kuat di benua ini, mereka biasa saja." Li Yun Xiao mengambil secangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya pikir Tuan Muda Hailin cukup berbakat." Mata Hai Beifei berbinar seolah dia telah menemukan sasarannya. Dia mengeluh, "Sayang sekali kondisi anak ini terlalu lemah." Tuan Yun Xiao juga memahami darahnya. Mendesah, dia menghela nafas panjang lagi. Li Yun Xiao tertawa pada dirinya sendiri. Hai Beifei ini pasti sedang mencarinya untuk sesuatu, tetapi dia tidak ingin membicarakannya. Dia hanya menunggu Li Yun Xiao jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi dia berpura-pura sangat tertekan dan bersimpati sambil meminum beberapa teguk teh. Tatapan Hai Beifei menyapu dirinya beberapa kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, "Aku tahu kamu sedang minum teh dengan gembira. Kamu tidak terlihat sedih atau simpatik sama sekali. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memberimu daun teh paling sampah. Minumlah sampai kamu mati." Tapi dia masih memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia berkata, "Tuan Yun Xiao, pernah ada seorang ahli yang menunjukkan obat pada Lin Er, tapi..." Mendesah. Dia menghela nafas panjang lagi, seolah ingin menggerakkan Li Yun Xiao agar dia tidak terus berpura-pura bodoh dan hanya peduli minum teh. Hai Beifei bahkan diam-diam menggunakan yuan qi-nya dalam desahan ini. Itu sudah cukup menggoncangkan hati banyak orang. Li Yun Xiao akhirnya tidak tinggal diam lagi. Dia perlahan mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya dan menunjukkannya pada Hai Beifei. Dia berkata, "Wakil Kapten, tehnya sudah habis." Hai Beifei, "Ruhua, Ruhua," dia berteriak, dan seorang wanita kuat dengan wajah penuh janggut berlari masuk. Dengan suara kasar dia berkata,
Kapten Hai, ada apa? Hai Beifei menunjuk ke arah Li Yongxiao dan berkata, teh tamu sudah habis. Cepat ganti tehnya. Ya, wanita kuat itu berbalik untuk membersihkan cangkir teh Li Yongxiao. Dia terus meminta maaf. Tamu, aku minta maaf. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia bahkan mengedipkan mata pada Li Yongxiao. Li Yongxiao terkejut, seolah-olah serangan mental yang kuat telah menyerbu pikirannya. Tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hai Beifei tertawa. Ingatlah untuk menggantinya dengan daun teh terbaik. Yang dibeli Xiaoshan kemarin. Ru Hua tercengang. Dia bertanya dengan curiga. Kemarin, Xiaoshan menghabiskan 10 koin perak untuk membeli 250 kilogram teh daun besar? Uhuk. Hai Beifei terbatuk-batuk dan berkata dengan marah. 10 koin perak dan 250 kilogram. Apakah kamu percaya aku bisa membunuhmu dengan satu telapak tangan? Itu dibeli seharga 1 miliar. Cepat pergi. Ya. Ru Hua kaget. Dia buru-buru berlari keluar. Li Yongxiao juga tertawa canggung. Dia berkata, pelayan dari kelompok tentara bayaran pemula benar-benar aneh. Hehe. Hai Beifei tertawa. Lightsong Forest adalah tempat di mana burung pun tidak buang air besar. Senang sekali bisa menemukan bawang tua seperti dia. Wajah Li Yongxiao menjadi gelap. Dia berkata, daun teh kelompokmu juga sangat aneh, hehe. Hai Beifei juga sedikit malu. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, pelayan ini tidak bisa berbicara. Dia belum pernah melihat dunia. Bagaimana dia tahu tentang teh daun besar yang bernilai lebih dari 1 miliar koin emas? Dia mengubah nada suaranya dan menghela nafas. Kasihan Lin Er, saat itu seorang ahli meninggalkan cara untuk menyembuhkannya. Hanya saja setelah bertahun-tahun, dia belum bisa menemukan kesempatan itu. Li Yongxiao berdiri dengan ekspresi serius. Dia berkata, ya ampun, ingatanku, Kapten Hai, tiba-tiba aku teringat ada hal penting yang harus kulakukan. Aku akan pergi sekarang. Hei, jangan pergi. Hai Beifei buru-buru menghentikannya. Dia berkata, ini adalah markas kelompok tentara bayaran pemula. Apalagi yang harus dilakukan Tuan Yongxiao? Hehe, ayo ngobrol lagi. Li Yongxiao memandangnya dengan malas. Dia berkata, saya sedang tidak ingin minum teh daun besar Anda. Hai Beifei tersenyum dan berteriak, Xiao Huan, keluarkan harta karun salju kelas atas yang telah aku kumpulkan. Seorang pelayan wanita, mungil dan lembut berlari mendekat, mengangguk berulang kali, dan turun lagi. Segera, sepoci teh yang memancarkan aroma menyegarkan diseduh. Setelah mencicipinya, Li Yongxiao menunjukkan ekspresi puas. Hai Beifei tertawa. Tuan Yongxiao, bagaimana kabarnya? Ini adalah teh salju kesayanganku. Aku bahkan tidak sanggup meminumnya sendiri. Li Yongxiao tidak menyangkalnya. Dia berkata, Kapten Hai, apakah Anda benar-benar memanggil saya ke sini untuk minum teh? Senyum Hai Beifei menghilang. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan Yongxiao, apakah Anda bersedia bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemula saya? Li Yongxiao terkejut. Setelah berbicara sekian lama, akhirnya dia langsung pada intinya. Dia berkata, mengapa kamu ingin saya bergabung? Tatapan Hai Beifei menjadi terfokus dan dia berkata perlahan, meskipun hutan bernyanyi cahaya bukanlah masalah besar di alam seni bela diri surgawi. Ia masih merupakan tiran di suatu wilayah dan memiliki tentara kematian dan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan yang benar-benar hebat faksi tidak akan berani memprovokasi kita. Tuan Yongxiao, jika Anda bersedia bergabung dengan grup saya dapat menjadikan Anda seorang kapten. Posisi Anda akan lebih tinggi dari para pemimpin faksi biasa. Di kelompok tentara bayaran pemula kami, selain Kapten Hao dan saya, hanya ada 7 kapten. Tuan Yongxiao, Anda bisa menjadi kapten ke-8. Hutan bernyanyi adalah tempat para pembunuh. Seni bela diri alam surga berkeliaran. Ada banyak sekali transaksi curang di sana, dan keuntungannya besar. Tidak ada yang tahu seberapa kaya ketiga
kelompok tentara bayaran yang menempati tempat ini. Tapi ada satu hal yang pasti. Bahkan faksi di bawah Kaisar Wu tidak akan berani memprovokasi mereka. Posisi seorang kapten di bawah kapten sangatlah tinggi. Tapi siapa Li Yunxiao? Bagaimana dia bisa tertarik pada hal seperti itu? Li Yunxiao berkata dengan tenang, "Karena kamu memberiku manfaat seperti itu, apa syaratmu?" Hai Bei Fei berkata terus terang, "Kelompok tentara bayaran pemula memiliki beberapa alkemis yang tidak terafiliasi, tetapi sulit untuk mengelola mereka. Kapten Hao Lian selalu ingin membentuk tim alkemis dan menyebutnya tim ke-8. Tuan Yunxiao masih muda, tapi dia adalah alkemis tingkat 5. Dia cukup meyakinkan orang." Tatapan Hai Bei Fei menjadi serius, dan dia mengucapkan kata demi kata. "Yang lebih penting, Tuan Yunxiao memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putra saya." "Oh, saya bisa menyelamatkan saudara Hailin?" Li Yunxiao penasaran. "Itu benar." Hai Bei Fei terlihat sangat serius. Dia menatap Li Yunxiao dan berkata, "Itu karena Tuan Yunxiao memiliki tubuh dewa. Pakar itu meninggalkan metode untuk mengekstraksi kekuatan tubuh dewa untuk menekan garis keturunan anak saya. Tetapi jika saya melakukan itu, orang yang memiliki tubuh dewa akan kehilangan kultivasinya dan menjadi manusia biasa. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari orang-orang dengan tubuh dewa, tetapi saya tidak menemukannya. Meskipun alam surga seni bela diri besar, jarang menemukan orang dengan tubuh dewa." Wajah Li Yunxiao menjadi dingin, dan udara di sekitarnya serasa turun. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tahu bahwa kultivasiku akan hancur jika kamu mengekstraksi kekuatan tubuh dewa, tetapi kamu masih ingin membicarakan hal ini denganku?" Hai Bei Fei menghela nafas. "Selama bertahun-tahun, hanya kamulah satu-satunya kesempatan yang aku punya. Kekuatan garis keturunan Lin Er semakin kuat. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengendalikannya dalam waktu lama. Tuan Yunxiao, bukankah menurutmu kedatanganmu saat ini dikirim oleh surga untuk menyelamatkan Lin Er? Jika Anda tidak menyelamatkan nyawa semua orang, saya tidak akan berbicara dengan Anda terlalu lama dan menjanjikan manfaat seperti itu." Li Yunxiao sangat marah hingga dia tertawa. Dia berkata, "Haha, maksudmu, jika aku tidak menyelamatkan Hailin dan yang lainnya, kamu akan menangkapku dan mengambil kekuatan tubuh dewaku." Hai Bei Fei tidak menyangkalnya. Dia berkata, "Tuan Yunxiao, Anda dapat memikirkannya dengan cermat. Meskipun tubuh ilahi Anda dihancurkan, hal itu tidak akan terlalu mempengaruhi jalur formula Anda. Pada saat itu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Guru Yunxiao meningkatkan jalur formulanya. Bahkan jika Anda memasuki laut transformasi ilahi di masa depan, itu bukan tidak mungkin." Tatapan Li Yunxiao menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Hai Bei Fei menghela nafas dan berkata, "Tuan Yunxiao, jangan paksa saya. Lin Er baik hati. Dia memperlakukan Anda sebagai kakak laki-laki dan teman. Dia bertengkar dengan saya karena ini. Saya meminta seseorang untuk menekannya. Jika Anda tidak setuju, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menolak." Setelah mendengar kata-kata Hailin, ekspresi Li Yunxiao menjadi lebih baik. Dia mencibir dan berkata, "Saya benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya memaksa Kapten Hai untuk menurut." Dia memancarkan aura yang serius dan tegas. Dia berdiri dengan bangga seperti pohon pinus kuno di bawah es berumur 1000 tahun. Dia tidak ada bandingannya di dunia. Meskipun dia menghadapi Martial Venerate, dia tidak panik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.